Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Di sini ana ingin membahas suatu permasalahan karena 3 hari yang lalu ada sebuah channel WhatsApp yang pada dasarnya topik umum di pembahasan di channel itu adalah mengenai perdebatan akidah antara Asy'ariyah dengan Ahlussunnah dari kalangan Salafiyin yang dia sebut Salafi, Wahabi, Taimi atau Mujassimah. Tapi dia dia 3 hari yang lalu dia mengirim suatu sayembara, siapa yang mampu mendatangkan asar dari salaf soleh yang menunjukkan bahwa istawa bisa dimaknai al-julus, istiqrar atau qu'ud sebagaimana dipahami oleh Salafi, Wahabi dan Taimi. Taib. Yang Anda permasalahkan di sini adalah klaim dia bahwa pemahaman ini adalah pemahaman dari kalangan Salafi sendiri. Taib. Anda kaget karena selama Anda mempelajari akidah-akidah mukhtasar, kitab-kitab akidah mukhtasar yang ringkas ya. Anda belum pernah membaca kitab akidah yang panjang. Kitab paling panjang yang Anda baca cuma 150 halaman itu Futhiyah Hamawiyah Ibnu Taimiyah. Selama ini yang Anda pelajari kitab-kitab ringkas dan beserta syarahnya ya tentu saja bersama para masyayikh atau para ustadz. Dia mengklaim bahwa istawa 'alal arsy, bersemayam di atas arsy, itu dipahami oleh Ahlus Sunnah dengan makna julus atau duduk. Kalau istiqrar itu memang ada, tapi julus ini yang baru bagi Ana belum pernah menemui perkataan ulama yang memaknai istawa dengan makna julus. Karena istawa itu secara bahasa, istawa berasal dari kata sawa. Sawa itu artinya lurus atau setara atau sama. Dikatakan misal awan itu istawa 'alal jabal jika awan itu berada tepat di atas gunung. Kalau dia lebih tinggi dari gunung tapi tidak tepat di atasnya, misal di pinggirnya, di selatannya, di utaranya, itu tidak disebut istawa. Jadi awan itu disebut istawa 'alal jabal, istawa di atas jabal, di atas gunung, kalau dia berada tepat di atasnya. Ini gunung, ini awannya. Itu ya. Makna istawa seperti itu. Umumnya yang pernah Anda pelajari, istawa itu bermakna ala wartafa. Ala artinya tinggi, irtafa artinya lebih di atasnya. Artinya berada di atasnya, lebih tinggi. Ala wartafa. Pemaknaan ini permaknaan takrib ya, pendekatan makna. Istawa sendiri secara bahasa bisa dipahami, sudah bisa dipahami. Taib. Tapi dia mengatakan istawa itu bagi Ahlus Sunnah itu dimaknai duduk. Ana chat ke adminnya. Mana nasnya Ibnu Taimiyah? Karena dia klaim sebagaimana dipahami oleh Wahabi Taimi. Artinya kan mengikut Ibnu Taimiyah. Mana nasnya Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa istawa itu bermakna julus atau qu'ud, duduk. Dia jawab dengan suatu screenshot dari Majmu' Fatawa. Di situ Ibnu Taimiyah menyebutkan ada sifat qu'ud bagi Allah. Ada sifat julus bagi Allah di tempat lain. Ibnu Taimiyah bukan yang dia kirim, tapi setelahnya ana mencari juga bahwa di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah ada, beliau mengatakan bahwa Allah punya sifat julus yang maknanya seperti itu, bahwa ada sifat julus bagi Allah. Ini tidak sesuai permintaan Anda, karena yang Anda minta adalah mana perkataan Ibnu Taimiyah yang memaknai istawa itu bermakna qu'ud. Jadi istawa sama dengan qu'ud. Enggak, Ibnu Taimiyah tidak mengklaim seperti itu. Tidak memaknai istawa bermakna duduk. Cuma membawakan bahwa ada sifat duduk. Atau mengatakan A sama dengan B itu tidak sama dengan atau mengatakan ada A dan ada B. Itu kan? Itu enggak dua hal yang enggak sama, berbeda. Atau mengatakan A sama dengan B dengan mengatakan ada A dan ada B, itu dua hal yang berbeda. Baik.
apakah benar ini akidah Ahlussunnah? Ada sebagian ulama yang mengatakan istawa bermakna julus. Baik. Itu anak temukan setelahnya, bukan dari admin channel WhatsApp ini. Baik. Intinya dia tidak memuaskan jawaban anak karena dia mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang dipahami oleh Salafi Taimi. Karena anak sendiri selama pelajari akidah Ahlussunnah belum pernah menemukan qaul Ahlussunnah yang mengatakan istawa bermakna duduk. Ini baru bagi anak. Jadi ini juga kesempatan bagi anak untuk pelajari satu permasalahan yang sebenarnya belum pernah anak pelajari. Jadi ya alhamdulillah anak menemukan ada qaul kalam ulama yang menafsirkan istawa dengan makna duduk. Baik. Permasalahan yang kedua. Ana menyampaikan suatu hadis. Ini Ana menyampaikan hadis ini yang menyebutkan riwayat dari Nabi. Jadi hadisnya marfu dari Nabi bahwa riwayat ini berisi secara lafaz qa'ada, layak udu. Riwayatnya seperti ini. Ana bukan dalam rangka mau mengikuti sayembaranya ya. Cuman Ana ingin menyampaikan bahwa ada hadis dan kalau ini sahih berarti kita harus mengimani sebagaimana adanya gitu ya. Sebagaimana adanya. Karena ini hadis. Kita nggak bisa membantah kalam Nabi. Tapi apa jawaban dia? Jawaban dia sesuatu yang membuat Ana bingung. Sesuatu yang membuat Ana heran. Dia mengatakan hadis ini dilemahkan oleh Al-Albani. Syekh Al-Albani. Dan kenapa Ana heran? Syekh Al-Albani adalah ulama Ahlussunnah. Ulama Ahlussunnah. Terlepas beliau mendoifkan hadis ini, walaupun ulama-ulama mutaqaddimin mensahihkan hadis ini, itu bukan yang menjadi permasalahan yang membuat Ana heran. Yang membuat Ana heran adalah dia memakai qaulnya Ahlussunnah untuk mempertahankan posisi dia, posisi akidah Asy'ariyah dia. Itu yang membuat Ana heran. Jadi dia mau memakai perkataan siapapun, yang penting membela akidah dia. Yang penting membela akidah dia. Dan sebagaimana kita tahu bahwa takhrij hadis itu bisa diperselisihkan, kecuali Sahih Bukhari dan Muslim itu ya. Takhrij hadis itu bisa diperselisihkan. Hadis-hadis misal dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab yang lain, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban dan sebagainya. Itu bisa diperselisihkan. Bisa diperselisihkan kesahihannya. Misal ulama A mengatakan ini sahih atau hasan, ulama B mengatakan ini dhaif. Sebagaimana yang terjadi dalam hadis ini. Hadis ini bukan dalam Bukhari dan Muslim. Hadis tadi yang Anda bawakan itu Anda temukan dalam Kitab Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Bin Muhammad bin Hanbal. Jadi anaknya Imam Ahmad bin Hanbal yang di situ kitabnya pada asalnya menyebutkan hadis-hadis tentang akidah. Tentang masalah akidah. Hadis ini disahihkan oleh mayoritas ulama terdahulu, bukan mayoritas ya, banyak ulama terdahulu, jamaah dan minal ulama muhaddisin yang mensahihkan hadis ini. Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani mendhaifkannya. Jadi kita mengakui bahwa suatu hadis itu bisa diperselisihkan. Bagaimana jika setiap kali Ana menyampaikan asar, membawakan hadis atau asar kepada dia, kemudian dia mengatakan hadis ini dilemahkan oleh ulama A, hadis ini dilemahkan oleh ulama B, hadis ini dilemahkan oleh ulama C. Dia belut, dia nggak bisa ditangkap, karena akan selalu punya cara untuk lari, untuk melepaskan diri agar tidak mengikuti argumen lawannya. Akan selalu punya alasan, gitu ya. Orang seperti ini nggak bisa diajak debat. Hal kedua yang membuat orang seperti ini nggak bisa diajak debat adalah Ana tanya ke dia setelah beberapa hari gitu, setelah 2 hari kalau nggak salah. Ana tanya ke dia, apakah antum menerima semua perkataannya Imam Al-Albani? Perkataannya Al-Albani.
Maksud anak adalah anak ingin mencari tahu siapa ulama yang bisa kita jadikan hakim di antara kita gitu ya. Eh, yang pasti perkataannya kita ikuti. Seandainya dia mengatakan iya, maka pasti oke, kita akan bahas permasalahan lain atau kita cari bagaimana kalamnya Al-Albani dalam permasalahan sifat qu'ud atau julus. Baik. Tapi dia tidak mengatakan iya dan juga tidak mengatakan tidak. Dia mengatakan yang penting itu hujah. Kita ambil kalam siapapun, yang penting itu hujah. Masalahnya orang bisa mengatakan ini hujah atau tidak itu bisa berdasarkan hawa nafsu. Ini bukan hujah. Menurut saya ini bukan hujah karena ini tidak memuaskan bagi saya. Ini tidak masuk akal. Orang bisa beralasan begitu. Yang seperti ini tidak bisa dijadikan patokan. Maka perkataan dia, terutama kalau ini adalah ahli bid'ah, kalau dia minta hujah, nggak bisa diladeni. Susah untuk diladeni. Kecuali kita bawakan dengan dalil akal. Walaupun dalil akal bisa mereka bantah lagi gitu ya. Baik, ilaman rahimahullah. Terus saya tanya lagi, atau tahu bahwa hadis itu bisa diperselisihkan kesahihannya. Intinya Anda meminta siapa ulama yang pasti antum terima takhrij hadisnya. Maksud Anda apa? Sekali lagi, maksud Anda adalah Anda ingin meminta satu ulama yang bisa kita jadikan hakim di antara kita. Yang pasti perkataannya kita terima dan dia bisa mengukur, ulama ini bisa mengukur kamu benar, kamu salah. Mana di antara kita yang salah, mana yang di antara kita yang benar. Yang bisa menjadi patokan gitu ya. Dia nggak menyebutkan satu ulama siapapun. Seandainya dia menyebutkan satu ulama Ahlussunnah maka kita terima, tapi kalau seandainya dia menyebutkan ulama Asy'ariyah ya anak nggak bisa terima karena secara prinsip saja sudah beda, secara prinsip akidah sudah berbeda, maka tidak bisa kita terima. Karena seseorang itu bisa mendoifkan hadis, bisa mendoifkan hadis dengan alasan syadz, aneh, hadisnya aneh. Baik. Kemudian dia mengirim suatu PDF pendek ya, cuma beberapa halaman, mungkin sekitar 30 halaman kalau nggak salah, atau berapa luar. Yang itu membahas permasalahan hadis yang anak kirimkan kepada dia di awal. Dan hadis tadi berisi lafadz atid. Jadi ketika Allah duduk beristiwa di atas kursi Allah itu mencakup seluas langit dan bumi. Luasnya itu bisa menampung langit dan bumi. Dan Allah duduk di atas kursi. Dan ini sebenarnya perlu menjadi garis bawah ya, bahwa istawa itu jika disebutkan dalam nas itu pasti istawanya di atas arsy, bukan di atas kursi. Sementara lafaz duduk itu di atas kursi. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu sebenarnya gini, kursi itu dipakai untuk sesuatu yang dia itu tempat naik untuk ke atas arsy. Jadi dia ada seperti anak tangga sebelum ke arsy, gitu ya. Bukan anak tangga ya. Jadi dia tempat kaki. Sebenarnya kursi itu tempat kedua kakinya Allah. Arsy itu tempat Allah beristiwa. Istawa 'alal arsy. Jadi sebenarnya antara, kalau kita mau perhatikan hadis sendiri ya, lafal-lafal hadis, antara istawa dan jalasa atau qa'ada itu ada perbedaan sebenarnya. Baik, dalam hadis ini ada lafaz atid. Atid itu dia seperti suara deritan kayu. Karena nggak mungkin ya, mungkin seperti jadi kayu kayak ketika antum naik suatu kayu, kemudian kayunya melengkung karena antum terlalu berat, itu kan dia bisa bersuara, bisa menimbulkan suara ya. Nah, suara ini disebut suara atid. Suara atid. Hadis ini menyebutkan suara atid. PDF tadi membahas permasalahan tentang hadis atid. Hadis ini jadi beberapa
judul bab di situ adalah pertama, siapa ulama dari kalangan mujassimah. Dia sebutkan di PDF itu disebutkan mujassimah yang menganggap hadis ini, artinya menghasankan atau mensahihkan atau hadis ini bisa diterima gitu ya. Dan bagaimana kritikan ulama ahlus sunnah terhadap hadis ini. Baik, ada beberapa lain. Baik. Mujassimah itu gini, mujassimah itu lafadz yang dipakai untuk mengatakan orang-orang yang, jadi mujassimah itu secara asal artinya menganggap bahwa Allah itu punya tubuh sama seperti makhluk, sehingga siapapun bagi menurut Asy'ariyah dan Mu'tazilah, siapapun yang mengatakan Allah punya, misal Allah punya kaki, punya tangan, punya wajah dan sebagainya, itu berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi itu adalah tuduhan dari kalangan ahlul kalam kepada ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah disebut mujassimah dalam rangka menuduh ahlus sunnah itu menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal enggak. Ahlus sunnah itu menetapkan sifat berdasarkan nas, berdasarkan apa adanya dalam lafadz hadis dan ayat gitu ya. Siapa ulama mujassimah yang dia sebutkan? Pertama, anak urutkan beberapa ya. Ada sebutkan beberapa berdasarkan urutan tahun wafatnya. Imam Bukhari, Imam Ad-Darimi, Imam Abu Dawud, sebenarnya Abu Dawud, kemudian Ad-Darimi, kemudian ada Ibnu Khuzaimah, ada Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian setelahnya itu ada seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim, kemudian ada Imam Az-Zahabi, ada As-Sijzi sebelumnya, ada As-Sijzi, kemudian ada Ibnu Mandah, ada seperti Al-Haisami, Al-Hafidh. Ulama-ulama yang sering kita dengar namanya, Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin. Beliau punya kitab tafsir Jami'ul Bayan. Kemudian Imam Bukhari sendiri pengarang kitab sahih, beliau pengumpul hadis-hadis sahih. Ad-Darimi penulis kitab sunan, kumpulan hadis. Al-Hakim punya kitab sahih, Al-Mustadrak. Kemudian Ibnu Khuzaimah punya kitab sahih juga. Kemudian siapa tadi? Abu Dawud penulis kitab sunan. Ulama Ahlussunnah, Imam Az-Zahabi, Ibnu Mandah, Ibnu Battah Al-Akbari juga beliau sebutkan. Jadi ulama-ulama ini dia sebut mujassimah hanya karena menetapkan sifat zat bagi Allah, hanya karena tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah. Ulama-ulama Ahlus Sunnah yang kita agungkan ini, dia sebut mujassimah. Orang seperti ini nggak bisa diajak debat, karena dia akan dengan mudah mengatakan siapapun yang tidak sesuai dengan akidah saya mujassimah, atau misal Murji'ah, atau misal Qadariyah atau sebagainya. Akan mudah mengatakan seperti itu. Terlalu mudah. Ada orang seperti ini, gimana bisa kita ajak debat kalau dia membangun prinsip di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena sekalinya Al-Quran, ayat Al-Quran atau hadis itu bertentangan dengan prinsip yang sudah dia bangun sendiri, dia katakan misal Al-Quran, ayat Al-Quran ini harus ditakwil, ini nggak bisa diterima padanya. Hadis ini harus ditakwil, atau hadis ini lemah, atau hadis ini punya muskilah, riwayatnya bermasalah, atau hadis ini syadz. Dia akan jadi belut gitu, nggak bisa dipegang, akan selalu mencari alasan untuk kabur. Dan makanya Anda di sini mau menjelaskan bahwa prinsip Ahlussunnah itu adalah selalu mengedepankan dalil. Kita nggak bisa mengedepankan prinsip-prinsip ilmiah walaupun itu dibangun di atas ilmu, di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ketika misal dia kita terima itu tidak bisa kita pahami secara langsung, itu bukan karena
Al-Quran atau hadis yang bermasalah, tapi akal kita yang bermasalah. Karena Allah lebih tahu, Rasulullah lebih tahu, ilmu kita sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Allah katakan itu di Al-Quran. Maka yang ilmunya sedikit nggak bisa membantah yang ilmunya lebih banyak. Dan itu juga dan itu sudah jadi hierarki ilmiah ya. Prinsip manhaj Ahlussunnah adalah ilmu paling tinggi adalah Al-Quran, di bawahnya sunnah Rasulullah SAW, kemudian pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan kemudian pemahaman para ulama. Jadi kita harus selalu mengedepankan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kita nggak bisa mengedepankan akal kita, menolak suatu hadis, suatu ayat, suatu apapun hanya karena ketika kita pertama kali menerimanya itu tidak masuk akal. Ini harus yang prinsip yang kita pegang sampai mati, agar kita selamat dunia dan akhirat. Dan terlebih karena Al-Quran itu adalah hidayah petunjuk menuju jalan yang lurus. Barakallahu fikum, semoga ini bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silakan atau tuliskan di kolom komentar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.